kita bisa jumpa lagi pada perkuliahan Jabar Abstrak. Nah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum melanjutkan materi bab 1 tentang permutasi grup simetrik dan sifat-sifat grup, Ibu akan menanyakan konsep atau prinsip yang telah kita pelajari pekan yang lalu. Ya, yang mau menjawab, sekitarnya jawab gitu ya. Yang mau menjawab silahkan buka mic-nya, mikrofonnya, kemudian silahkan menjawab dengan menyebutkan namanya. Baik, yang pertama, kapan suatu operasi dikatakan operasi biner pada suatu himpunan? Silahkan yang menjawab, silahkan nyalakan mikrofonnya. Kapan suatu operasi atau operasi bintang dikatakan operasi biner pada himpunan S? Jika dan hanya jika bagaimana? Jika dan hanya jika setiap A, B elemen S berlaku A bintang B elemen S, Bu. Ulang, siapa ini yang jawab? Widya ya? Widya Saya, ya? Bu, Winda. Winda. Ya, silakan diulang, Winda. Operasi dikatakan biner pada himpunan S jika dan hanya jika setiap A, B elemen S berlaku A bintang B elemen S. Baik, ya, tepat. Ya, silakan yang lainnya juga mengingat kembali. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, kapan suatu operasi dikatakan koasosiatif pada suatu himpunan? Silakan, Ismul. Silakan. Kapan operasi bintang dikatakan asosiatif pada S? Silakan. Jika A, B, C elemen S berlaku A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan dalam kurung A bintang B bintang C. Ya, baik. Yang dikaya? Yang dikaya putra yang dikaya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, oke, bagus. Jadi operasi bintang dikatakan asosiatif pada himpunan S jika dan hanya jika setiap A, B, C elemen S berlaku A bintang dalam kurung B bintang C sama dengan A bintang B dalam kurung, ya, dioperasikan bintang dengan B. Ya. Baik, berikutnya, kapan operasi bintang dikatakan komutatif pada himpunan S? Apabila A, B elemen S berlaku A bintang B sama dengan B bintang A, Bu. Intan, iya. Oke, bagus. Intan Lestari. Lanjut. Kapan suatu himpunan S dikatakan memuat elemen identitas terhadap operasi bintang? Operasi biner bintang. Apabila terdapat E elemen S demikian sehingga setiap A elemen S berlaku A bintang S sama dengan A sama dengan Oke, baik. Windia yang jawab barusan. Widya? Iya, Bu. Ya. Widya ini Widyati ya? Iya, Bu. Widyati ya. Oke. Baik, berikutnya. Himpunan S dikatakan memuat invers setiap unsurnya terhadap operasi bintang apabila setiap A elemen S terdapat B elemen S dan berlaku A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. Baik, Rahmawatin yang jawab? Nggih, Bu. Baik, ya, oke. Baik, terakhir, pertanyaan terakhir. Oh, belum, masih ada 3. Oke,
suatu himpunan G dengan operasi bintang dikatakan membentuk grup apabila syarat apa saja yang harus dipenuhi? Himpunan G dengan operasi bintang merupakan grup apabila memenuhi syarat apa? Jika dia tertutup, asosiatif, dan memiliki himpunan identitas sama invers. Elemen identitas maksudnya. Diulang, Winda. Winda, silahkan diulang, Winda. Latifah Ibu yang jawab. Oh, Latifah yang jawab. Ya, Latifah, silakan Latifah. Apa yang Apabila diulang lagi? kita tertutup, asosiatif, Yang bersifat memiliki tertutup elemen siapa? identitas sama invers. Identitas. Iya, yang tertutup siapa? Yang tertutup siapa? Yang asosiatif apa? Dijawab yang lengkap. Jawab lengkap, Latifah. Terhadap Tolong jawab. Tadi kan himpunannya G, operasinya bintang. Nah, sebutkan yang tertutup itu siapa. Kemudian yang asosiatif itu apa. Yang mempunyai elemen identitas siapa. Dan yang memuat invers siapa. Disebutkan dengan lengkap. grup G, Bu. Di G. G, ya. Jadi yang tepat G tertutup terhadap operasi bintang. Terus yang asosiatif? Operasi bintang asosiatif di G. Operasi bintang asosiatif di G. Kemudian elemen identitas? G memuat Elemen elemen terhadap Memuat elemen identitas dalam operasi bintang. G memuat elemen identitas. Ya. Terus G memuat G invers memuat setiap iya. unsur terhadap Oke. operasi bintang. Kemudian G memuat. Oke, baik. Ya, jadi ulang bahwa G dengan operasi bintang itu merupakan grup apabila bintang merupakan operasi biner di G atau G tertutup terhadap operasi bintang. Yang kedua, operasi bintang bersifat asosiatif di G. Yang ketiga, himpunan G memuat elemen identitas terhadap operasi bintang. Dan yang keempat, bahwa G memuat invers setiap elemennya terhadap operasi bintang. Baik, dua terakhir, apa yang disebut dengan order group dan apa yang disebut dengan periode unsur grup? Misalkan G bintang. Apa yang disebut order group? Apa yang dimaksud dengan order group? Dan periode unsur dari grup. Order group unsur dari G. Gimana? Banyaknya. Order group itu adalah unsur himpunan G, Bu. ya banyaknya elemen himpunan G. Nah, kalau A elemen G, periode dari A atau dilambangkan dengan BA adalah apa? Bilangan bulat Bilangan titik bulat terkecil positif n sedemikian sehingga AN sama dengan E elemen identitas G. Iya. Ya, jadi periode dari unsur grup adalah bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga ya, unsur tersebut kalau unsurnya A pangkat N sama dengan elemen identitas. Elemen identitas Baik, G. iya. Baik. Sebelum lanjut, saya mau nanyakan Yandika. Yandika belum terdaftar di SIA kayaknya ya. Yandika Saputra. Iya, Ada Bu. tadi isi Dia ya Bu, udah tak centang aljabar abstrak tapi nggak ada di anunya Bu, di SIA-nya Bu. Cuma skripsi iya, aja yang makanya. ada. Ya, Udah kalau daftar hadir ya, di daring Bu. ya daftar hadir di daring sudah, tapi kan di SIA, nanti kalau di SIA nggak diurus, nanti nilainya masuknya susah. Jadi mumpung belum ini, kan masih ada juga modifikasi diurus ke admin prodi ya, Yandika. Iya, Bu.
Ya, Bu. Ya, namanya belum ada di sini. Terus siapa lagi tadi yang enggak ada namanya? Ibu Sri Radiatun Wahida. Ya, Bu, hadir. Itu ada di SIA. Oh, ini Ada, Bu. Radiatun. Ya, Nadia ini ya, Sri Radiatun Wahida ini ya? Nggih, Bu. Iya, Ya. nggih, Bu. Oh iya, oke. Baik, tadi tolong Yandika yang belum ada namanya di SIA ngurus ke admin grup. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan tentang permutasi, kemudian grup simetrik, dan sifat-sifat grup. Nah, kalau menurut rancangan perkuliahan, mestinya bab 1 pertemuan kedua ini selesai kalau tidak salah ya, tapi tidak tahu bisa selesai atau tidak. Kalau tidak selesai berarti ya tergeser nanti. Baik, ya, kita lanjut. Oh ya, di soal kemarin ya sebagian besar sudah bisa menjawab dengan baik soal 2 yang saya berikan di latihan itu ya. Nah, kalau masih ada yang bingung silahkan di download materi bab 1 yang ada di daring di halaman berapa itu ya. Ada di situ kan sebagai contoh grup, silahkan dipelajari, dibaca, dan Ibu berharap bahwa sebelum pertemuan pagi ini, misalnya pertemuan Selasa pagi, malamnya selain Anda membaca yang sudah Ibu jelaskan, juga membaca materi yang akan dijelaskan pada esok harinya ya. Jadi sekarang Ibu akan lanjutkan presentasi untuk permutasi, pengertian permutasi, kemudian apa namanya? Belum terlihat ya? Belum, Bu. Bu. Ya, sebentar ya. Oke, baik, sebentar. Ibu perbaiki dulu. Oke, bisa terlihat? Ya, Bu, Bisa, Bu. sudah. Bisa, Bu. Sudah ya. Oke, tadi layarnya Ibu kecilkan, Ibu lupa buka lagi. Baik, ini kita bicara grup lain, ya, apa yang dimaksud dengan grup lain. Nah, sekarang kita perhatikan ini bangun ABCD ini adalah bangun persegi. Nah, bangun persegi ya. Oke, bukan persegi panjang ya, ini Ibu salah persegi. Perhatikan bangun persegi ABCD. Nah, oke. Kemudian ini sumbu X dan sumbu Y ini adalah sumbu simetri atau X dan Y, ini ini garis X dan garis Y itu adalah sumbu simetri persegi ABCD. Nah, kemudian pada persegi ABCD diadakan suatu transformasi sehingga persegi ABCD tetap pada binggainya. Nah, transformasi demikian itu adalah yang pertama adalah transformasi identitas, yaitu persegi ABCD tetap seperti semula. Kemudian H adalah rotasi setengah putaran dengan pusat O. Nih. Nah, kemudian Rx dan Ry berturut-turut adalah refleksi dengan cermin garis-garis X dan Y.
Kemudian berarti di sini ada 4 transformasi ya, transformasi identitas. Jadi G itu adalah himpunan yang memuat transformasi identitas, yaitu persegi ABCD. Nah, tetap menempati bingkainya. Nah, bisa diputar dengan putaran berapa? 360 derajat. Nah, kemudian H, RX, RY, dan operasi bundaran ini didefinisikan pada G. Nah, operasi bundarannya adalah operasi komposisi, ya, komposisi. Nah, kemudian RX dan RY, ya, RX dan RY berarti pencerminan, ini sudah ya. Kalau RX dilanjutkan RY berarti refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, dilanjutkan refleksi dengan cermin X, hasilnya sama dengan rotasi setengah putaran dengan pusat O. Sehingga kita bisa katakan bahwa RX komposisi RY itu sama dengan H. Ini kita perhatikan, persegi ABCD dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti menjadi persegi di sini, A-nya di sini. Ya. Kemudian baik, jadi ini kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ABCD menjadi ini B-nya di sini, A-nya di sini, dan seterusnya. Kemudian kalau dicerminkan terhadap garis X atau sumbu X, ya ini dilanjutkan dicerminkan terhadap sumbu X, maka B-nya ini di sini, A-nya di sini, dan seterusnya. Nah, dari sini ke sini itu kan sama saja kalau kita merotasikan bangun ini setengah putaran, ya kan? Sehingga komposisi RY dilanjutkan RX sama dengan sama H, ya, jadi H atau rotasi setengah putaran. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau ini bangun ABCD, persegi ABCD diputar setengah putaran, maka akan kita dapatkan di sini, ya. Oke. Perhatikan gambar ya. Masih ada di situ kalian? Masih bisa dilihat? Masih, Bu. Bisa, Bu. Baik, sambil saya perbaiki ya. Tadi kayaknya sudah baik, kok tampil di sini. Nah, oke. Jadi kalau ini bangun ABCD diputar setengah putaran, ya setengah putaran, ya, searah jarum, berlawanan arah jarum jam, itu akan kita dapatkan ini A-nya diputar menjadi di sini, ya kan? Kemudian B-nya menjadi di sini dan seterusnya. Selanjutnya, kalau hasilnya ini dicerminkan terhadap garis X, nah ini dicerminkan terhadap X, berarti kita dapatkan ini C-nya, ya dari sini dicerminkan terhadap sumbu X-nya tadi kan yang mendatar kan ya, maka C berubah di sini, kemudian D berubah di sini, dan sebaliknya A-nya menjadi, jadi yang pertama A ditempati oleh D, yang pertama C ditempati oleh B. Nah, itu sama artinya kalau kita mentransformasikan bangun ABCD kan menjadi ini kan. Nah, ABCD menjadi ini berarti B-nya akan bergeser ke sini, A-nya. Jadi B dan A bertukar arah, ini sama dengan pencerminan terhadap sumbu yang tegak tadi. Sumbu yang tegak tadi adalah sumbu Y. Sehingga bisa katakan bahwa kalau kita melakukan transformasi setengah putaran dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X, itu nilai hasilnya sama dengan kalau kita mencerminkan bangun persegi itu terhadap sumbu Y. Maka dengan cara yang sama ya kita bisa memperoleh hasil komposisi dari setiap pasang elemen-elemen pada G terlihat pada tabel berikut. Ya, tadi elemen G kan ada 4 ya, I itu adalah transformasi identitas, jadi
bangun persegi ABCD menempati pinggirnya, jadi kembali ke tetap di ABCD, kemudian transformasi setengah putaran berlawanan arah dengan jarum jam, dan pencerminan terhadap sumbu X dan RY pencerminan terhadap sumbu Y. Maka kita dapatkan ya dengan cara yang sama, coba nanti dicek lagi ya apa betul ini tabel ini, bahwa ini adalah transformasi identitas ya. Jadi ini transformasi identitas. Kalau pencerminan H dilanjutkan I, bacanya dari per baris ya Mbak ya, Mbak Mas. Ini jadi yang tegak dulu ini, ya ini H dilanjutkan dengan I, tapi nulisnya di situ IH ya. Kalau kita baca komposisi itu kan dari yang belakang dulu ya. Nah, jadi yang belakang ini adalah yang berada di judul baris, dan yang pertama ini yang berada pada judul kolom, judul baris, kemudian yang ini adalah berada pada judul kolom. Jadi kalau I artinya ini transformasi I dilanjutkan dengan I ya. Oke, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau HI berarti transformasi I dilanjutkan dengan H. Kalau RY berarti di sini RY dilanjutkan RX gitu. Nah, kita dapatkan hal seperti ini. Coba perhatikan tabel ini baik-baik. Oke, baik-baik. Nah, yang mau menjawab sebut nama, kemudian baru menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama, Mas Widika, apakah operasi komposisi ini binar di G? Oke. Apakah operasi komposisi binar di G? Ya, Bu. Ya. Iya. Kenapa kok iya? Siapa yang menjawab? Siapa barusan menjawab? Ya, Bu. Nama jangan hanya saya, soalnya nggak terlihat. Kalau tadi Ibu belum apa yang jawab, kami sekarang nggak bisa Yandika, lihat. Bu. Yandika ya. Iya, kenapa Yan kok dikatakan apa namanya? Biner operasi komposisi di G? Apa yang menunjukkan biner? Coba diberi alasannya. Karena dia menghasilkan Siapanya setiap betul? unsurnya, Bu. Operasinya Ya, karena dia yang lengkap? menghasilkan Iya, operasi. jadi Ya. ya lanjut dulu. Karena apa namanya operasinya menghasilkan setiap unsur dari apa nih? Dari G, Bu. Iya, karena hasil komposisi dua anggota G, jadi komposisi setiap pasang unsur G menghasilkan elemen-elemen pada G. Nah, jadi kita lihat ini ya, dari tabel ini kan, isi tabel ini kan hanya I, H, RX, RY kan, nggak ada yang lain kan. Nah, ini semuanya berada di G. Jadi dikatakan hasil komposisi setiap pasang elemen G berada di G. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah operasi komposisi ini asosiatif di G? Yuk, silakan siapa yang menjawab?
Yuk, masih ingat apakah operasi komposisi itu bersifat asosiatif? Iya, Bu. Iya. Oke, siapa yang menjawab? Intan, Bu. Intan Lestari. Iya. Baik, jadi karena kan komposisi fungsi itu bersifat asosiatif kan? Nah, Iya. jadi karena transformasi itu termasuk di sini fungsi, ya kan? Fungsi yang memetakan dari gambar aslinya ke gambar petanya itu adalah fungsi, maka operasi komposisi pada transformasi ini juga bersifat asosiatif. Oke, kalau komutatif, coba dilihat di tabel ini. Nah, jadi kalau secara umum komposisi fungsi tidak komutatif, tetapi pada himpunan G ini, nah jadi saya lompat dulu yang kelima, yang ketiga dan keempat belum. Yang kelima, coba perhatikan tabelnya. Apakah operasi komposisi pada G bersifat komutatif? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Siapa yang menjawab tidak? Siapa barusan menjawab tidak? Ayo diperhatikan lagi. Coba dilihat di tabel ini. Nah, kalau kita pandang sebagai matrik ini, tabel ini, apakah matriknya merupakan matrik simetris apa tidak ini? Kita lihat, cek urutan baris pertama dengan kolom pertama bagaimana, urutan baris kedua dengan urutan kolom kedua bagaimana. Demikian juga urutan baris ketiga dengan kolom ketiga bagaimana. Coba dicek. Bagaimana? Komutatif atau tidak? Komutatif. Iya, komutatif. Siapa barusan jawab? Baik, Rahmawati, Bu. Baik, Rahmawati. Iya. Oke, coba tolong sebelum menjawab disebut namanya dulu ya. Nah, biar Ibu nggak nanya siapa yang jawab. Ya, oke. Jadi sebelum jawab sebut nama. Oke, jadi bersifat komutatif ya. Kita lihat kali ini kan ini urutannya I, H, R, X, R, Y. Di sini juga I, H, R, X, R, Y. Artinya, ini kan ini dengan ini sama. Komposisi ini dengan ini ya kan? Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama, ya kan? Nah, kemudian ini dengan ini sama. Oke, jadi dia bersifat komutatif. Baik. Sekarang Ibu tanya yang ketiga, apakah dia memuat elemen identitas? Dari Radiatun, Bu. Iya, Radiatun ya. Gimana? Iya, dia memuat identitas. Ya, memuat elemen identitas. Siapa elemen identitasnya? Siapa elemen identitas? I, Bu. Apa? I. Baik, I. Nah, apakah dia memuat semua inversnya? Tadi kan elemen identitasnya adalah I. Sekarang kita cari kalau H ini dikomposisikan dengan siapa menghasilkan I. RE dikomposisikan dengan siapa menghasilkan I. Oke. Apakah G memuat semua inverse dari elemen G? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya, siapa yang jawab? Ada dua, cowok satu, cewek satu. Siapa yang jawab? Siapa? Yandika, Bu. Yandika. Iya. Putrinya siapa yang jawab Putri tadi?
1000. Ya, Sri Radiatun. Iya, Bu. Oke, baik. Oke, jadi G memuat inverse setiap elemennya. Inverse dari H siapa? H, Bu, H. Inverse H siapa? H sendiri. H sendiri. Rx inverse-nya? RI. RX sendiri. Rx sendiri. RY? RY RY sendiri. Inverse-nya masing-masing elemen G, inverse-nya adalah dirinya sendiri. Oke. Ini nanti ada hubungannya. Kalau G adalah grup, masing-masing elemen G inverse-nya adalah dirinya sendiri, maka dapat disimpulkan G adalah grup komutatif. Nanti ada soal seperti ini contohnya ya. Ini tadi kan komutatif, inverse-nya ini semua elemen inverse-nya adalah diri sendiri. Nah, maka grupnya ini adalah grup komutatif. Nah, dari ini maka apabila 1 sampai dengan dipenuhi, maka G merupakan apa? Jawabnya. G merupakan, ya, jawabnya apa nih? Biner. Kok biner operasinya kan? Iya, G merupakan grup. Ya, siapa? Oke. Siapa yang jawab? Intan apa Indah tadi? Baik Winda, Bu. Oh, baik Winda. Nah, maaf salah Winda. Grup deh. Karena sifat kelima dipenuhi, maka grupnya disebut grup apa? Grup abelian merupakan grup abelian. Iya, Latifah ya? Ya, Bu Latifah. Iya. Abelian. Grup abelian karena bersifat komutatif. Grup komutatif atau grup Ya. abelian. Grup komutatif ya atau abelian. Oke, baik. Nah, grup inilah yang disebut dengan grup Klein. Nah, grup ini disebut Klein. Sebenarnya bisa diperumum kalau dia merupakan persegi panjang, ya kan? Nah, setiap persegi kan persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang juga ini terpenuhi secara umum. Nah, sedikit beda yang saya presentasikan dengan yang ada di bab 1, nah supaya punya variasi yang lebih banyak. Jadi kalau di modul 1 dikatakan situ persegi panjang, ini maksud saya gambarnya karena saya buat gambar persegi ya. Oke, sekarang lanjut, atau sebelum lanjut ada pertanyaan mengenai grup transformasi dari himpunan transformasi tadi? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke permutasi dan grup simetrik. Oke. Kita misalkan kita punya himpunan X, anggotanya adalah X1 dan X2. Kemudian himpunan S, ini adalah himpunan yang memuat fungsi F dari X ke X. Nah, di mana F ini satu-satu dan pada. Jadi bersifat satu-satu dan pada, atau biasa disebut bijektif ya. Ini satu-satu subjektif, pada ini adalah injektif, satu-satu injektif, pada itu subjektif. Jadi subjektif dan ini akan namanya bijektif. Nah, oke, sekarang kalau kita membuat pemetaan satu-satu atau fungsi satu-satu, kita lambangkan dengan pi ini ya. Nah, ini lambangnya pi dan si. Nah, si S2 di mana? Jadi yang mungkin pemetaan satu-satu yang mungkin terjadi pada himpunan yang beranggotakan 2 itu kan ini kalau pi ini X1 dibawa ke X1 atau X1 berpasangan dengan X1. Nah, kemudian X2 dipetakan ke X2. Kemudian fungsi psi itu membawa X1 atau X1 dipasangkan dengan X2 dan X2-nya dipasangkan dengan X1. Masihkah mungkin ada fungsi satu-satu yang bisa dibuat pada himpunan X ke X yang anggotanya 2 tadi?
Masih ada mungkin lagi fungsi satu-satu yang bisa terjadi selain P dan C? Enggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, kan ini sudah, ini kan ada dua macam aja, cuma X1 dua berpasangan dengan X1, X2 berpasangan dengan X2, dan fungsi yang kedua adalah X1 dipetakan ke X2 dan X2 dipetakan ke X1, sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian penyajian penyajian dari fungsi satu-satu ini bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, pasangan berurutan. Ini bacanya begini. X1 dipasangkan dengan X1, jadi bacanya adalah elemen yang ada baris pertama, pasangannya adalah elemen yang ada baris kedua ya. Jadi X1 berpasangan dengan X1, X2 berpasangan dengan X2. Dan C, tadi kan X1 berpasangan dengan X2, dan X2 berpasangan dengan X1. Nah, selanjutnya fungsi P dan C ini disebut permutasi pada X. Permutasi pada X. Nah, kalau kita himpun, kita buat himpunannya kita lambangkan dengan S2, itu anggotanya adalah P dan C, ini disebut himpunan semua permutasi pada X. Nah, permutasi tadi bisa berarti permutasi itu bisa didefinisikan sebagai fungsi satu-satu yang memetakan anggota X ke X. Nah, sekarang berapa banyaknya anggota S2? 2. Berapa banyaknya anggota S2? Maka tulis N S2 adalah sama dengan 2. Sekarang ya, nah, sekarang kita punya himpunan A, anggotanya adalah bilangan 1, 2, 3. Maka fungsi satu-satu dan pada yang bisa dibuat di himpunan A atau permutasi di A itu adalah, bisa kita, ini saya tuliskan dalam pasangan berurutan ya, kan kita bisa menyatakan fungsi, itu kan ada beberapa cara, diagram, ini tadi diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, ya kan, bisa juga dengan menggambar pada bidang kartesius. Ya, kita nyatakan sebagai pasangan berurutan, yang dikatakan adalah fungsi alfa, gitu ya. Nah, ini adalah 1 dipasangkan dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kemudian fungsi beta ini memetakan atau memasangkan 1 dengan 1, nah di sini 2 dengan 3, dan 3 berpasangan dengan 2. 3 pasangan 2. Oke. Kemudian ini apa? Gamma. Gamma itu adalah fungsi yang memetakan 1 ke 2, 2 berpasangan dengan 3 berpasangan 1. Ya kan, 1. Kemudian mu itu adalah fungsi mu, itu memetakan 1 dipasangkan dengan 2, 2 dengan 1, dan 3 dengan 3. Kemudian pi, ya, pi fungsi yang memasangkan 1 dengan 3, 2 dengan 2, dan seterusnya. Apakah masih ada lagi? Apakah masih ada lagi fungsi satu-satu yang bisa dibuat pada himpunan A? Satu-satu dan pada yang bisa pada himpunan A? Tidak, Bu. Tidak ada ya, tidak ada. Ya, jadi ini kan sudah lengkap semua, ini 1 dengan 1, nah dan seterusnya ya kan, sampai dengan 3. Ya, nah ini bisa juga dinyatakan, ya kita selain menyatakan ini bisa dinyatakan dalam bentuk, nah seperti ini permutasi ini. Jadi alfa tadi kan 1 dipasangkan dengan 1, jadi elemen-elemen baris pertama. Ini pasangannya adalah elemen-elemen baris kedua. 1 dipasangkan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk sikel ya. Ini namanya sikel ya. Kalau masing-masing dipasangkan anggota A itu dipasangkan dengan dirinya sendiri, ini boleh dituliskan ini sikel 1 atau sikel 2 atau sikel 3. Dan yang biasanya digunakan adalah sikel 1. Jadi anggota yang pertama. Oke. Jadi kalau tadi kita gunakan X1, X2, X3, maka kita tuliskan adalah sikel X1, gitu ya. Oke. Kemudian beta, kita tadi kan 1 berpasangan dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 2.
Iya. Ini karena yang dipasangkan dengan dirinya sendiri nggak dituliskan sikalnya, hanya dituliskan ini kan 2 berpasangan dengan 3, ini 3 berpasangan dengan 2. Nah, kalau nggak dituliskan di sini satunya, artinya atau tidak dituliskan di sini elemennya, berarti elemen yang tidak dituliskan itu pasangannya adalah dirinya sendiri. Jadi ini sikal, kenapa sikal ini dari dua elemen ini artinya 2 berpasangan dengan 3, 3 dipasangkan dengan 2, 1 dengan dirinya sendiri. Kemudian gamma tadi kan ini 1 berpasangan dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1. Maka kalau ditulis dalam bentuk sikal, ya ini 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, kemudian bilangan yang terakhir ini berpasangan dengan bilangan yang pertama. 3 berpasangan dengan 1. Paham? Iya, Bu. Oke, dan selanjutnya untuk mu, kemudian pi dan psi seperti ini. Nah, jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk sikal, ini bentuk sikal gitu ya, maka himpunan semua permutasi pada A, karena A tadi anggotanya ada 3, dinotasikan S3, maka permutasi yang ada pada yang bisa terjadi pada A itu adalah ini, ya. Alfa tadi, ini adalah mu, ini tadi adalah pi, ini adalah apa tadi? Beta, ini adalah apa ini tadi? Gamma. Ini adalah gamma dan ini adalah psi, ya kan? Banyak anggotanya ada berapa? Banyak anggotanya ada berapa? 6. 6. Oke. Nah, jadi ini ya, kita 1 dan seterusnya. Jadi mudah dihafalkannya kalau 31, 12, 13, 23, 123, 132. Oke. Anggotanya ada 3. Oke. Tadi kalau himpunan itu banyak anggotanya ada 2, maka banyaknya permutasi pada himpunan itu atau banyaknya fungsi 1, 1 dan pada himpunan itu ada berapa tadi? Kalau banyak anggotanya 2. 2. Oke, 2 itu bisa kita tuliskan 1 kali 2, ya kan? Nah, kalau banyak anggotanya 3, 6. Himpunan banyak anggota 3, maka himpunan permutasinya ada berapa anggotanya? S3 ada berapa? 6 itu kan bisa kita nyatakan sebagai 1 kali 2 kali 3. Nah, dari situ kalau himpunan banyak anggotanya 4 ada berapa banyak himpunan 8. semua permutasi? S4-nya ada berapa? 8. Kok 8? 24, Bu. 24. 24. Betul ya, 24. Jadi kalau ini S4, maka banyak anggotanya adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kalau S5, banyak anggotanya berapa? S5, banyak anggotanya berapa? 120, Bu. 120 dan seterusnya. Kalau banyak anggota himpunan itu adalah P, maka SP-nya berapa? P faktorial. P faktorial. Baik, bagus ya. Oke, dari uraian di atas, maka kita bisa definisikan yang dimaksud permutasi itu apa. Kalau A adalah himpunan tidak kosong, yang dimaksud dengan permutasi pada A adalah pemetaan satu-satu pada A. Ya, subjektif dan onto, ya, atau bijektif. Nah, banyaknya anggota himpunan yang memuat semua permutasi ini, atau ditulis dengan SP sebanyak P faktorial. Baik, kita lanjutkan atau sebelum lanjut ada pertanyaan?
Oke, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, dilanjutkan, Ibu lanjutkan. Apabila pada S didefinisikan operasi komposisi, ya, jadikan fungsi, operasinya adalah fungsi operasi komposisi fungsi, diperoleh hasil sebagai berikut. Kalau P dikomposisikan dengan psi, ya, jadi artinya komposisi psi dilanjutkan ke P, begitu ya. Nah, ini tadi kan P itu kan 1 berpasangan dengan 1, X2 berpasangan dengan X2. Kemudian psi X1 berpasangan dengan X2, X2 berpasangan dengan X1. Maka hasilnya adalah ini, perhatikan baik-baik semuanya. Nah, ini kan X1 berpasangan dengan X2. Dilanjutkan di sini X2 berpasangan dengan X2. Jadi kalau begitu X1 hasil komposisi ini X1 berpasangan dengan X2. Paham ya? Nah, kemudian ini X2 berpasangan dengan X1. Dilanjutkan di sini X1 berpasangan dengan X1. Jadi kalau begitu hasil komposisinya X2 berpasangan dengan X1. Nah, fungsi ini tadi tidak lain adalah fungsi C. Nah, sekarang kalau C komposisi P. Nah, ini C-nya ini, P-nya ini. Nah, hasilnya artinya bahwa X1 berpasangan dengan X1, dilanjutkan di sini X1 berpasangan dengan X2. Jadi kalau begitu hasilnya X1 pasangannya adalah X2. Nah, kemudian di sini X2 berpasangan dengan X2, dilanjutkan di sini X2 berpasangan dengan X1. Jadi hasil komposisinya X2 pasangannya adalah X1. Nah, ini tidak lain adalah fungsi C. Nah, dan selanjutnya ini P, komposisi P. Nah, ini hasilnya adalah ini X1 berpasangan dengan X1, dilanjutkan X1 berpasangan dengan X1 lagi. Berarti X1 ini hasil komposisinya adalah fungsi X1 berpasangan dengan X1 dan X2 berpasangan dengan X2. Ini tidak lain adalah fungsi P. Nah, yang ini juga begitu. Nah, hasilnya X1 berpasangan dengan X2, dilanjutkan ini X2 berpasangan dengan X1. Jadi kalau begitu X1 hasil komposisinya adalah X1. X2 dipasangkan dengan X1, dilanjutkan X1 dan pasangan dengan X2. Jadi hasil komposisinya X2 berpasangan dengan X2. Ini tidak lain adalah fungsi P sendiri. Nah, hasil operasi komposisi di S itu dapat disajikan pada tabel 2 berikut. Nah, ya. Oke, jadi tadi ini P komposisi P hasilnya P. P komposisi psi hasilnya psi. C komposisi P hasilnya apa? Psi. Psi komposisi psi hasilnya adalah P. Nah, dari tabel ini coba dipikirkan, apakah operasi komposisi biner di S2? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Iya. Yang lainnya bagaimana? Sepakat? Ya. Iya, Bu. Iya, Ya. Bu. Oke. Kemudian apakah operasi komposisi asosiatif di S2? Iya, Bu. Iya. Oke. Lainnya sepakat? Ya, karena ini fungsi ya. Fungsi itu sifat operasi komposisi fungsi bersifat asosiatif. Apakah S2 memuat elemen identitas terhadap operasi komposisi? Iya, Bu. Siapa elemen identitasnya? Si. Siapa? P. Ya, ini ya elemen identitasnya P. Apakah S2 memuat inverse setiap elemennya? Iya. Iya, iya. Ibu, siapa inverse P? Dirinya sendiri. P sendiri. Sendiri. Jadi inverse-nya adalah dirinya sendiri. Nah, apakah bersifat komutatif operasi komposisi di S2? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, ya kan sama ini. Ini komposisi ini sama dengan komposisi ini. Nah, ini komposisi ini sama kan ya? Oke. Jadi ini tadi inverse setiap elemen dirinya sendiri. Grupnya adalah grup komutatif. Jadi ini jawabannya sama seperti tadi.
bahwa S2 dengan operasi komposisi merupakan grup. Operasi bina. Nah, dan grupnya merupakan grup komutatif. Grupnya merupakan grup Komutatif. Ya, grup komutatif atau grup abelian. Abelia. Oke, sekarang kalau S3. Nah, tadi kan S3 tadi memuat ada apa tadi, alfa, beta, gamma, mu, pi, dan psi. Nah, masing-masingnya ini. Oke, nanti dicek lagi ke atas ya. Oke, kalau alfa komposisi beta, alfanya ini, betanya ini tadi kan ya, beta tadi kan 1 dipasangkan dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 2. Oke, maka hasil komposisinya adalah ini kan 1, pasangannya 1, dilanjutkan oleh fungsi alfa 1 dipasangkan dengan 1. Jadi hasil komposisinya 1 pasangannya adalah 1. Oke, kemudian 1 pasangannya 1. 2 berpasangan dengan 3. Dilanjutkan di sini 3 berpasangan dengan 3. Jadi kalau begitu 2 hasil komposisi dari alfa beta itu bahwa 2 berpasangan dengan apa? Berpasangan dengan 3 karena 2 pasangannya adalah 3, di sini dilanjutkan 3 pasangannya 3, maka kan 2 berpasangan dengan 3 hasil komposisinya. Nah, di sini dilanjutkan 3 pasangannya 2. Nah, 2 ini oleh fungsi alfa 2 dilanjutkan ke 2. Berarti kalau begitu hasil komposisinya 3 berpasangan dengan 2. Nah, karena ini 1 berpasangan dengan diri sendiri, maka bentuk sikelnya adalah 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 2. Nah, 2, 3 tadi adalah beta sendiri. Kan? Ini 2, 3 kan beta. Nah, lanjutnya, kalau beta komposisi gamma, nah, beta ini, gamma tadi adalah 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, dan 3 berpasangan dengan 1. Maka hasil komposisi beta dengan gamma, kita lihat, gamma ini 1-nya oleh fungsi gamma dipasangkan dengan 2, dilanjutkan 2-nya oleh fungsi beta berpasangan dengan 3. Jadi kalau begitu hasil komposisinya 1 pasangannya adalah 3. Nah, ya, 2 oleh gamma dibawa ke 3. Nah, dilanjutkan oleh beta, 3 ini pasangannya adalah 2. Maka hasil komposisinya 2 pasangannya adalah 2. Dan 3 pasangannya adalah 1. Nah, jadi ini 1 berpasangan dengan 3, 2 dengan 2, dengan dinas 3 dengan 1, maka bentuk sikelnya adalah 1, 3. 1 dipasangkan dengan 3, yang tidak ada di sini 2, yaitu berarti 2 berpasangan dengan diri sendiri, dan 3 berpasangan dengan 1. Dan seterusnya diamati, ada yang mau ditanyakan? Nah, coba diamati, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Ya, ini kita lihat bahwa komposisi alfa apa gini, beta komposisi gamma dengan gamma komposisi beta hasilnya sama enggak nih? Nah, hasilnya beta komposisi gamma hasilnya kan pi, sedangkan gamma komposisi beta hasilnya adalah mu. Apakah sama pi dengan mu? Sama enggak? Beda, Bu. Ya, jadi di sini komposisi beta gamma tidak sama dengan gamma beta. Demikian juga gamma komposisi mu tidak sama dengan mu komposisi gamma. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi komposisi ini bagaimana? Bagaimana operasi komposisi? Apakah bersifat komutatif atau tidak di S3? Tidak. Tidak, ya, jadi tidak komutatif. Ya, tidak komutatif di S3. Tidak komutatif di S3.
Nah, selanjutnya lengkapi tabel 3 berikut. Nah, oke. Jadi ini kan tadi ya. Nah, kalau alfa, komposisi beta, alfa, komposisi dan seterusnya. Nah, coba dilengkapi nih. Nah, dilengkapi tabelnya. Nah, selanjutnya selidikilah apakah operasi komposisi biner di S3, operasi komposisi asosiatif di S3, dan S3 memuat elemen identitas terhadap operasi komposisi, S3 memuat inverse setiap elemennya. Oke. Nah, nanti dilengkapi ini ya. Nah, dilengkapi dan dijawab ini. Nah, ini Ibu gunakan sebagai tugas ya. Tugas yang pertama, paham? Paham, Bu. Paham? Ya. Paham, Bu. Ya, ini sebagai tugas pertamanya nanti. Oke. Nah, Bu, paham. ya, tugas nomor 1 pertemuan kedua. Oke. Kita lanjut ke sifat-sifat grup. Yang pertama, ya, teorema yang pertama, yaitu ketunggalan unsur identitas dan inverse. Jadi, kalau G itu adalah grup, maka unsur identitas dari G adalah tunggal. Kemudian yang kedua, setiap unsur di G mempunyai inverse yang tunggal. Jadi, inverse dari unsur grup itu adalah tunggal. Nah, ini buktinya sebagai berikut. Misalkan E dan F ini adalah unsur identitas di G, kita misalkan unsur identitas di G itu ada 2, yaitu F dan G. Nah, kita akan tunjukkan bahwa E nanti sama dengan F. Kalau E sama dengan F berarti kan elemen identitasnya bukan 2, tapi 1, karena yang kita misalkan ada 2 elemen identitasnya itu ternyata sama. Nah, perhatikan, karena F ini unsur identitas, maka E dioperasikan dengan F, karena F-nya identitas, berarti kan sama dengan E kan? Sesuai dengan sifat identitas, bahwa I itu adalah elemen identitas apabila setiap unsur pada himpunan itu dioperasikan dengan I, hasilnya adalah dirinya sendiri. Jadi karena F unsur identitas, maka E dioperasikan dengan F, hasilnya adalah E. Nah, tapi kan kita misalkan juga N-nya adalah unsur identitas, maka E dioperasikan dengan F, hasilnya sama dengan F. Nah, di sini karena ruas kirinya sama-sama E dioperasikan F, ruas kanannya di sini hasilnya adalah E, ini alasannya karena F-nya unsur identitas, dan yang kedua, ini hasilnya sama dengan F. Kenapa? Karena E-nya adalah elemen identitas. Nah, ternyata kalau begitu, karena kirinya sama, maka ruas kanannya juga harus sama. Jadi di sini E sama dengan F, dengan kata lain berarti unsur identitas dari grup G adalah tunggal. Oke. Kemudian bukti yang kedua, misalkan kita punya A elemen G, dan kita misalkan inverse dari A ini adalah ada 2, yaitu X dan Y, ini adalah inverse dari A. Nah, kita akan tunjukkan bahwa X sama dengan Y. Nah, kita perhatikan, karena ini kita ambil dari X itu kan bisa kita nyatakan karena kita pandang E-nya itu adalah elemen identitas, E-nya elemen identitas, maka X itu bisa kita nyatakan dalam bentuk E dioperasikan dengan X. Nah, tetapi kan kita juga memisahkan juga bahwa Y itu kan adalah elemen identitas, ya kan? Y adalah inverse. Sifat dari inverse bahwa Y itu adalah inverse dari A kalau Y dioperasikan dengan A sama dengan elemen identitas kan?
Nah, karena ini X itu sama dengan X kali dioperasikan dengan elemen identitas, maka elemen identitasnya bisa kita nyatakan sebagai Y operasikan dengan A, karena Y-nya adalah inverse dari A. Nah, kemudian karena A, X, dan Y tadi berada di grup, maka operasinya bersifat asosiatif, maka bisa kita rubah di sini menjadi Y dioperasikan dengan X operasikan dengan A. Nah, A dioperasikan dengan X. Nah, sekarang karena X-nya itu adalah inverse dari A, maka A dioperasikan dengan X, hasilnya adalah elemen identitas. Nah, Y dioperasikan dengan elemen identitas sama dengan Y. Jadi dari sini terbukti bahwa X sama dengan Y. Jadi kalau begitu inverse dari setiap unsur di G adalah tunggal. Baik, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Nggak ada, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Kalau Tidak nggak ada, Bu. ada, ya Ibu lanjutkan. Baik. Oke, yang sifat berikutnya atau teorema berikutnya adalah teorema penghapusan. Ya. Untuk setiap A, B, dan C elemen G adalah grup, berlaku jika A dioperasikan dengan B sama dengan A dioperasikan dengan C, maka di sini B pasti sama dengan C. Ini disebut hukum kanselasi kiri. Ya, jadi kanselasi kiri yang dihapus, penghapusan sebelah kiri. Nah, jika A dioperasikan dengan C sama dengan B dioperasikan dengan C, maka A sama dengan B yang disebut hukum kanselasi kanan. Nah, buktinya sebagai berikut. Nah, jadi satu yang kita buktikan, yang kedua silahkan buktikan sendiri. Karena A elemen G, karena G grup, maka pasti terdapat A inverse elemen G. Nah, apabila kedua ruas dari ini dikalikan atau dioperasikan gitu ya, cocok dioperasikan karena bulatan belum tentu kali. Apabila kedua ruas dioperasikan dengan A inverse, dioperasikan dioperasikan dengan A inverse dari kiri, ya, dari kiri diperoleh bahwa ini tadi diperoleh B itu sama dengan, nah, dioperasikan dari kiri, B sama dengan A inverse, dioperasikan dengan A, dioperasikan dengan B, sama dengan A inverse, dioperasikan dengan A, dioperasikan dengan B. Nah, ini karena diketahui A dioperasikan dengan B, kan sama dengan A dioperasikan dengan C ya. Nah, berarti di sini A dioperasikan dengan B diganti dengan A dioperasikan dengan C. Nah, kita berlakukan lagi sifat asosiatifnya, maka kita dapatkan bahwa ini adalah elemen identitas dioperasikan dengan C sama dengan C. Ya, bisa dipahami? Jadi B itu sama dengan E dioperasikan dengan B. Nah, bisa dimulai dengan, nah, ini sama dengan E, ya, dioperasikan. Oke, biar lebih jelas. Oke, ini
E itu sama dengan A inverse, dioperasikan dengan A, nah dioperasikan dengan B, kemudian dari sini berlaku sifat asosiatif, maka ini, kemudian karena A operasikan dengan B sama dengan diketahui di sini kan sama dengan A dioperasikan dengan C, nah maka kita dapatkan ini sama dengan adalah E dioperasikan dengan sama dengan E. Jadi kalau ini berlaku maka B pasti sama dengan C. Bisa dimengerti? Nah, yang kedua, coba yang kedua. Gimana bunyi yang kedua? Di sini A dioperasikan dengan C sama dengan C dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C. Nah, bisa juga langsung ini dari yang diketahui ini terus masing-masing dioperasikan dengan A inverse. Cara yang kedua bisa. Nah, ya coba kita buktikan di sini ya. Nah, dari yang diketahui bahwa A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan C. Nah, kemudian masing-masing dioperasikan dengan masing-masing dioperasikan dengan C inverse. Sorry. Diperoleh dalam
Baik, jadi kalau masing-masing dioperasikan dengan C inverse dari kanan diperoleh ini. Nah, ini ekuivalen dengan apa? Coba dilanjutkan. Ayo, silakan. Silakan dijawab. Ekuivalen dengan apa? Ini kan masing-masing anggota G. G adalah grup. Pada G berlaku sifat asosiatif, maka kita dapatkan ini ekuivalen dengan apa? Halo, masih ada di situ? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, ayo silakan dijawab. Silakan dijawab. Ekuivalen dengan apa ini? Ya. Yuk, silakan. Siapa mau jawab? Kayaknya ini sampai ke atas. Sampai ke atas kayaknya aja tuh.
yang sedikit sama ayam itu bobotnya aja. Ada sedikit loloknya sama ayam. Biasanya sedikit sama ayam, nanti loloknya sudah sampai ke atas ini. Ganti baginya. Itu saya anak pintar. Cuci dulu. Coba lihat itu sampai atas. Iya bisa. Gitu ya. Baik. Paham? Paham? Oke. Paham, Bu. Paham? Ya, jadi dioperasikan ini, kemudian kita gunakan sifat asosiatif dari grup, kita dapatkan A dioperasikan dengan C operasi C inverse, nanti C operasikan C inverse kan sama dengan elemen identitas. Di sini juga begitu, B dioperasikan dengan C, dioperasikan dengan C inverse sama dengan E. Nah, A dioperasikan dengan E sama dengan A, dan B dioperasikan dengan E sama dengan B. Jadi yang pertama ini adalah sifat cancelasi kiri, yang kedua adalah sifat cancelasi kanan. Baik, yang keempat, sifat yang keempat, bahwa untuk setiap A dan B elemen G berlaku bahwa inverse dari A inverse sama dengan A, dan inverse dari operasi AB sama dengan inverse B dioperasikan dengan inverse A. Ya, ingat bahwa inverse dari A operasi B sama dengan inverse B dioperasikan dengan inverse A. Kalau di sini ada misalnya perkalian operasi 3 unsur, A operasikan B operasikan C, diinverskan atau inverse dari operasi A, B, dan C sama dengan inverse C dioperasikan dengan inverse B dioperasikan dengan inverse A, dan seterusnya, begitu ya. Oke, buktinya sebagai berikut. Kita perhatikan bahwa A inverse dioperasikan dengan inverse-nya, ini bisa kita baca inverse dari inverse A. Jadi inverse A dioperasikan dengan inverse dari inverse A, itu kan sama dengan elemen identitas. Nah, sementara elemen identitas itu kan bisa kita nyatakan bahwa sama dengan A inverse dioperasikan dengan A. Kita gunakan sifat sebelumnya, sifat 1,3 dengan cancelasi kiri, ya kan? Ini kan yang sama A inverse. Maka kita peroleh bahwa inverse dari A inverse sama dengan A. Ya. Jadi gimana? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Inverse A dioperasikan dengan inverse dari inverse A sama dengan elemen identitas. Elemen identitas itu kan merupakan hasil operasi inverse dari A dengan A, ya kan? Atau inverse dari A dengan A kan sama dengan elemen identitas. Kemudian kita berlakukan cancelasi kiri. Nah, ini sebelah kiri kan sama A inverse kita hapus, maka yang tersisa adalah inverse dari A inverse sama dengan A. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa inverse dari A operasi B sama dengan inverse B dioperasikan dengan inverse A adalah sebagai berikut. Oke, kita ini B inverse dioperasikan dengan A inverse, kemudian dioperasikan dengan A inverse, dioperasikan dengan A operasi B, ini kita gunakan sifat pengelompokan. Nah, ini menjadi B inverse, ini jadi A inverse-nya dioperasikan dengan A dulu, jadi pengelompokannya dirubah. Kemudian ini dioperasikan dengan B. Karena kan ini dengan ini sudah digabungkan ya. Nah, oke. Nah, A inverse dioperasikan dengan A kan sama dengan elemen identitas. Elemen identitas dioperasikan dengan B inverse kan sama dengan B inverse. B inverse dioperasikan dengan B kan sama dengan elemen identitas. Nah, sementara itu inverse dari A operasikan B ya dioperasikan dengan A operasi B kan sama dengan elemen identitas. Nah, di sini karena ruas kanannya sama-sama dengan E, maka di sini kan inverse dari B dioperasikan dengan inverse
inverse dari A dioperasikan dengan B, dioperasikan AB. Jadi ini kita samakan, maka diperoleh berdasarkan sifat ketunggalan inverse diperoleh bahwa A inverse dari A B itu sama dengan inverse B dioperasikan dengan inverse A. Nah, jadi karena ini dioperasikan dengan ini sama dengan E, ini dioperasikan dengan ini sama dengan E, karena inverse itu adalah tunggal, ini kan, nah, inverse itu tunggal, ini kan inverse dari A. Berarti kan ini dengan ini sama. Atau kita samakan dulu, ini sama dengan ini, kita berlakukan cancelasi kanan, maka kita dapatkan juga B inverse dioperasikan dengan A inverse sama dengan inverse dari A dioperasikan dengan B. Oke, bisa dimengerti? Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ayo, siapa? Ada yang tidak ada yang tanya? Lanjut? Ya, Bu, lanjut. Baik, lanjut. Sifat yang kelima, jika G dengan operasi tertentu itu ini bulatan suatu grup dan AB elemen G, maka persamaan A bulatan X sama dengan B dan persamaan Y bulatan A sama dengan B mempunyai penyelesaian yang tunggal. Jadi kalau kita punya persamaan linier itu adalah berada pada himpunan yang merupakan grup, maka penyelesaiannya adalah tunggal. Oke. Nah, jadi contohnya di sini kalau kita punya persamaan linier, kemudian persamaannya itu katakanlah persamaan linier ya, A plus X sama dengan atau AX sama dengan B. X-nya berada atau ini berada pada himpunan bilangan asli, nah, maka
persamaan ini belum tentu mempunyai penyelesaian. Kalau AX sama dengan B, kemudian berada pada himpunan bilangan asli, itu belum tentu punya penyelesaian. Kenapa begitu? Karena himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian bukan merupakan grup, ya kan? Bukan merupakan grup. Jadi misalnya 2X sama dengan 5. Ya. Kemudian X-nya berada pada himpunan bilangan asli. Maka itu kalau kita selesaikan, X-nya akan sama dengan 5/2. 5/2 itu bilangan asli atau bukan? Bukan, Bu. Bukan. Bukan kan? Bukan. Maka kalau kita punya persamaan AX sama dengan B, kemudian X-nya berada pada himpunan bilangan asli, maka persamaan AX sama dengan B itu belum tentu punya penyelesaian. Nah, karena X-nya hasilnya bisa bilangan pecahan, ya kan? Kalau bilangan pecahan kan bukan bilangan asli. Nah, tetapi di sini kalau G A dan B-nya itu pada grup, nah, grup itu kan tadi kan syaratnya grup itu perkaliannya biner, bersifat asosiatif, nah, punya elemen identitas dan ada inverse-nya, operasinya biner, ya kan? Nah, kalau dia grup maka dijamin mudah penyelesaian dan penyelesaiannya pasti tunggal. Nah, di sini pembuktiannya kita buktikan dulu bahwa persamaan AX sama dengan B itu mempunyai penyelesaian. Nah, dan penyelesaiannya adalah tunggal. Nah, mempunyai penyelesaian dan penyelesaiannya tunggal. Nah, dari ketentuan karena AX sama dengan B, kemudian masing-masing ruas dikalikan dengan A inverse. Kenapa? Karena A berada di G, G-nya grup akan dijamin A-nya punya inverse. Jadi makanya ini dari persamaan ini masing-masing ruas dioperasikan dengan A inverse dari kiri, diperoleh ini. A inverse dioperasikan dengan A operasi X sama dengan A inverse dioperasikan dengan B. Nah, kita gunakan sifat asosiatif, maka kita dapatkan A inverse dioperasikan dengan A, dioperasikan dengan X. Nah, ini A inverse dioperasikan B. Nah, kemudian A inverse operasi dengan A akan sama dengan elemen identitas. Jadi, kita bisa melambangkan elemen identitas itu dengan E atau U. Boleh E, boleh U ya. Kita sepakati notasi dari elemen identitas. Ini boleh E, bisa juga U. Nah, ini ada U operasikan dengan X sama dengan ini. U adalah elemen identitas, maka U dioperasikan dengan X sama dengan X. X sama dengan A inverse dioperasikan dengan B. Karena A inverse berada di G dan B berada di G, G-nya grup, berarti A inverse dioperasikan B itu kan elemen operasinya biner kan, berarti ini juga pasti berada di G. Nah, jadi di sini penyelesaian dari ini selanjutnya karena ini dijamin berada di G karena operasi di G adalah biner. Nah, selanjutnya dibuktikan ketunggalan dari penyelesaian X sama dengan B. Nah, kita misalkan penyelesaian dari AX plus B itu adalah X1 dan X2. Nah, nanti kita tunjukkan bahwa X1 sama dengan X2. Nah, di sini kalau X1 dan X2 penyelesaian berarti A dioperasikan X1 sama dengan B dan A dioperasikan dengan X2 juga sama dengan B. Nah, karena ini ruas kanan sama-sama B sehingga A dioperasikan X1 sama dengan A dioperasikan dengan X2. Oke. Nah, dengan menggunakan sifat kanselasi maka kita peroleh, ya kan? Kita kanselasi kiri. Nah, cancel A-nya maka kita dapatkan X1 sama dengan X2. Jadi terbukti bahwa persamaan AX sama dengan B mempunyai penyelesaian tunggal. Nah, kemudian yang ini dikerjakan sebagai latihan. Oke. Nah.
pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, baik Ibu lanjut, tapi Ibu ganti file dulu ya. Ini kita stop dulu presentasinya dengan file ini, kita ganti file dulu karena belum selesai Ibu menulisnya di sini. Baik, sebentar, lanjut dulu ke file yang lainnya. Iya. Oke, baik, sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, maaf. Nah, jaringan Ibu sempat terputus. Ya, jadi presentasinya saya ulang lagi. Oke, Bu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, ini ada definisi perpangkatan ya, perpangkatan. Diketahui grup G dengan operasi tertentu, operasi bulatan adalah grup. Ya. Kemudian A adalah elemen G dan M adalah bilangan bulat positif, maka didefinisikan A pangkat M itu sama dengan A, dioperasikan dengan A, dioperasikan dengan A, dioperasikan dan seterusnya. A ini sebanyak M faktor, ya, M faktor. Nah, jadi ini operasinya disesuaikan. Kalau operasi grupnya ini adalah penjumlahan, maka ini juga penjumlahan. Kalau operasinya di sini adalah perkalian, maka operasinya juga perkalian. Kalau operasinya di sini komposisi, berarti operasinya di sini juga komposisi. Kalau operasinya yang lainnya, misalnya perkalian modulo tertentu, ini juga perkalian modulo tertentu. Sebanyak M faktor, jadi A-nya ini sebanyak M. Kalau M-nya bilangan bulat positif. Nah, kemudian kalau A pangkat 0,
Nah, itu didefinisikan sama dengan elemen identitas. Kemudian A pangkat negatif M itu sama dengan inverse dari A pangkat M. Itu berarti sama dengan A inverse dioperasikan dengan A inverse dioperasikan dengan A inverse sebanyak M faktor. Nah, contohnya ini, karena G dengan operasi penjumlahan yaitu suatu grup, grup penjumlahan, dan M adalah bilangan bulat positif, maka yang dimaksud dengan A pangkat M itu sama dengan MA. Ya, sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak M suku. Kemudian A0A atau A pangkat 0 itu sama dengan 0 karena elemen identitas penjumlahan adalah 0. Kemudian A pangkat negatif M itu sama dengan M kali inverse dari A, untuk inverse penjumlahan kan samakan negatif A, sama dengan negatif A ditambah negatif A ditambah negatif A sebanyak M suku. Ya, paham ya? Jadi kalau waktu belajar materi matematika SMA yang namanya bilangan berpangkat itu kan di situ hanya operasinya adalah operasi perkalian kan, A 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Nah, itu pada bilangan berpangkat yang kita pelajari di SMA sekolah lanjutan. Tapi di grup ini definisi dari perpangkatan A pangkat M belum tentu A kali A sebanyak M faktor, tapi tergantung dari operasinya, operasi apa yang membentuk grup. Baik. Nah, kemudian dari sifat itu, nah, kita bisa dapatkan teorema bahwa kalau A pangkat M dioperasikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah M. Apapun operasinya, apa ini operasi penjumlahan atau operasi perkalian atau operasi yang didefinisikan dengan yang lain, komposisi tetap berlaku bahwa A pangkat M dioperasikan A pangkat N sama dengan A pangkat M dioperasikan N. Ya, ini buktinya ada di bawahnya sesuai dengan definisi. Nah, ini mestinya bukan jumlah ya, ini mestinya adalah operasinya operasi bulatan ini. Nah, jadi mestinya ini operasinya. Oh sorry, nggak bisa dirubah di sini ya, nanti dah. Jadi mestinya ini operasinya bulatan, di sini juga bulatan. Nah, oke, sekarang karena ini ada, ini tadi ada M faktor, ini ada N faktor, maka kan sama dengan semuanya ini kan ada M ditambah M faktor. Ya, oke, baik. Ini ada contohnya, kalau G dengan operasi suatu grup, A adalah bilangan G dan M bilangan bulat positif serta N adalah bilangan bulat negatif dengan harga mutlak M atau nilai mutlak M lebih dari nilai mutlak N, maka bisa dibuktikan bahwa A di pangkat M dioperasikan dengan A pangkat N juga tetap sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini buktinya. Buktinya kita misalkan N-nya sama dengan negatif R, dengan R bilangan bulat positif. Nah, maka karena mutlak M lebih dari mutlak N, maka M lebih dari R. Nah, lebih dari R. Nah, sehingga A ini bisa kita nyatakan. Nah, dan seterusnya. Nah, ini Anda bisa baca dengan teliti di file yang sudah Ibu share di daring. Berikutnya, kalau operasinya penjumlahan, ya tetap sama kan? Nah, berarti sifat tadi berlaku umum bahwa A pangkat M dioperasikan dengan A pangkat N sama dengan A pangkat
N ditambah M ditambah N. Nah, ya, kemudian yang berikutnya teorema 1.8 bahwa kalau G ini grup, ya, G grup, ya, A elemen G dan M N bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikalikan N. Ini kali ya, kali biasa. Nah, buktinya seperti ini, A pangkat M dipangkatkan N, berarti ini pangkat M, A pangkat M sebanyak N faktor. Nah, kemudian masing-masing A pangkat M, ya, ini menggunakan sifat sebelumnya, A pangkat M dioperasikan A pangkat M dan seterusnya, itu kan sama dengan A pangkat M ditambah M tambah M dan seterusnya sebanyak M suku. Karena ini penjumlahan sebanyak N suku kan sama dengan perkalian M kali N, ya. Ya, jadi terbukti bahwa A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dipangkatkan N. Apapun operasi yang ada pada grup ini, ya, tetap berlaku. Ada contoh-contoh soal, nanti disilahkan dibaca, masih ada sifat lagi atau tidak. Periodenya, yang periode yang kemarin yang sudah Ibu jelaskan pekan yang lalu, ini sini ada di bab 1. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, masih ada orang di situ? Masih, Masih, Bu. Bu. Masih, Bu. Ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan tidak? Merhati. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ya pertemuan kali ini Ibu akhiri. Nanti akan Ibu kirimkan soal mana yang harus dikerjakan. Berarti untuk bab 1 sudah selesai. Ingat tadi tugasnya untuk menunjukkan bahwa S3 dengan operasi komposisi itu apakah beroperasinya biner di S3, kemudian apakah operasinya bersifat asosiatif, kemudian ada elemen identitas. Kalau ada elemen identitasnya apa? Apakah setiap unsurnya punya inverse? Nah, kalau punya, masing-masing inverse dari unsurnya siapa? Kemudian apakah bersifat komutatifnya sudah enggak ya? Tadi karena sudah ditunjukkan tidak komutatif. Nah, jadi singkatnya Anda menunjukkan bahwa S3 dengan operasi komposisi itu merupakan grup, ya, merupakan grup. Nah, kemudian nanti ditambah dengan ini, apakah nomor 5 nih, apakah S semua himpunan matrik berordo 2x2 atas bilangan real, nah, yang invertible, dengan S dengan operasi perkalian matrik merupakan grup. Kalau yang tugas yang kemarin kan hanya ada himpunan matrik berordo 2x2, itu kita tunjukkan bahwa dengan operasi perkalian bukan grup,
karena belum tentu setiap anggota matrik berordo 2x2 itu mempunyai inverse. Tetapi di sini yang soal nomor 5 ini dia sudah dijelaskan bahwa himpunan semua matrik berordo 2x2 tapi atas bilangan real, tapi yang mempunyai inverse, invertible itu artinya punya inverse. Nah, kemudian pada S didefinisikan operasi perkalian matrik biasa, tunjukkan bahwa S dengan operasi perkalian merupakan grup. Berarti Anda hanya menunjukkan operasinya biner, bersifat asosiatif, dan punya identitas, siapa elemen identitasnya. Ya. Nomor 5. Kemudian ini bagian B, jadi bagian A. Nah, kemudian bagian B-nya. Nah, bagian B-nya adalah soal nomor 3. Tunjukkan bahwa grup yang setiap unsurnya adalah inverse terhadap dirinya sendiri, tadi yang merupakan grup abelian. Nah, nomor 5, nomor 3. Ini filenya sudah ada di daring, silahkan dilihat nanti soal nomor 5, jadi soalnya ada 3 ya. Jadi membuktikan bahwa S3 dengan operasi komposisi itu grup atau bukan. Kemudian soal nomor 5, himpunan matrik berordo 2x2 yang invertible. Kemudian ini soal nomor 3 bagian B, tunjukkan bahwa grup yang setiap unsurnya adalah inverse terhadap dirinya sendiri merupakan grup abelian. Oke. Nah, tugas ini silahkan dikumpulkan paling lambat adalah hari Senin pekan depan pukul 12 siang. Oke. Ada pertanyaan? Bu. Ya, soal-soalnya. Itu tugas yang harus dikumpulkan, tapi soal tidak menutup soal-soal yang lainnya silahkan dicoba dikerjakan, begitu ya. Baik, hari ini cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.